Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022, Zona Forex akan memberikan gambaran analisa untuk minggu depan dan untuk hari Senin besok ya. Seperti apa perkembangan dari pergerakan per USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, Aussie USD, kemudian ada USD Kanada, USD Swiss franc, ataupun USD Jepang Yen. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Kita mulai di market Euro USD ya. Di time frame weekly untuk Euro USD kalau kita lihat masih dalam tren turun ya, membentuk swing ya, dimana ada lower low, lower high, 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 dan lower low, dan saat ini ada lower high. Dan posisi terakhir kalau kita perhatikan di sini terjadinya minggu sebelumnya ya. Di sini ada bearish engulfing yang dimana terjadi tekanan seller yang cukup besar, tapi di minggu kemarin tekanan seller ini terhenti ya di area weekly support, yaitu di 1.01592 dan terjadi kenaikan yang cukup signifikan mendekati area resisten, atau ini sudah saya tandain ya menjadi weekly resisten di 1.03688, dan terjadi penurunan yang memiliki ekor panjang dan bodi besar warna hijau. Di sini terlihat dorongan kuat pada buyer ya kalau kita lihat di time frame weekly. Seperti apa kondisinya kalau kita lihat posisi terakhir di sini, di mana candle merah ini yang opennya yang di sini ya di kisaran 1.02276, di sini terjadi breakout impulsif bullish ya, dan close-nya di atas daripada open dari minggu sebelumnya. Artinya ada pembentukan bullish engulfing. Dorongan kuat pada buyer, besar kemungkinan di minggu depan ya ini akan terjadi kenaikan berlanjut. Tapi menurut saya karena ini ada terbentuknya bullish engulfing, besar kemungkinan juga akan terjadi yang namanya koreksi dulu sebelum dia naik. Batasan bawah area weekly open bulls ya 1.01814. Jika minggu ini terjadi penurunannya kuat sampai dengan break di bawah weekly open ya, yang di break di bawah ini berarti dorongan seller masuk lagi. Nah, posisinya seperti itu kalau kita lihat di time frame weekly. Sekarang kita lihat di time frame daily ya, seperti apa kondisinya. Di sini saya sudah tarik garis ya, trend line seperti ini ya, Anda perhatikan. Nah, di mana di target terakhir ya, di sini ini terjadi yang namanya area resisten ya, yang diuji sebelumnya, yang sudah saya gambarkan juga di minggu kemarin. Terjadi gagal dia breakout impulsif bullish ya, breakout area trendline ini. Kalau kita lihat seolah-olah ada tekanan pada seller, ada pembentukan bearish engulfing. Besar kemungkinan akan terjadi penurunan. Makanya saya tadi bilang jika memang ada koreksi dulu sebelum dia naik ya, kalau kita lihat dari sini, di mana weekly open yang terdekat di sini adalah 1.01814 ya. Besar juga potensi pembalikan kalau kita lihat di time frame daily setelah ada pembentukan bullish engulfing. Dan posisi seperti ini tetap kalau saya nunggu 50% dulu dari kenaikan impulsif bearish ini ya, minimal di area sini. Nanti kita lihat di 1.02976 mungkin bisa kita targetkan untuk entry sell ya. Kalau kita lihat dari potensi di time frame daily ada pembentukan bearish engulfing, meskipun di weekly ada bullish engulfing, tapi batasan bawahnya kalau kita lihat dan perhatikan adalah area weekly open bulls, yaitu 1.01814. Oke, yang terdekat adalah ada bearish engulfing di euro ya. Kemudian di time frame 4 jam nih terjadi break di bawah higher low. Ini ada higher low yang terbentuk nih ya. Ini ada higher low di mana ada pembentukan bullish engulfing ya. Nih ada bullish engulfing di sini ya, sampai naik menyentuh area weekly resistance, terjadi penolakan dan break of structure ya wilayah ini
ini sudah membentuk yang namanya lower low daripada ini. Makanya saya bilang kalau dia naik minimal 50% dari bearish engulfing bisa kita targetkan untuk entry sell. 50%-nya sampai area mana? Kebetulan di sini ada area resisten yang terbentuk. Ini mungkin bisa dijadikan acuan atau area ini. Nah, kalau kita lihat ini aja ya. Ini ada terjadi break of structure wilayah ini ya. Oke, setelah terjadi break of structure, sebentar di time frame kecil ya, 4 jam. Oke, kemudian di sini ada ini ada order block ya, area order block yang terbentuk di sini. Ini pantau area ini untuk kita jadikan titik entry sell ya di sini. Ini ada area order block. Oke, besar kemungkinan bisa ke area sana ya. Nih, sebelum dia turun. Sebelum dia naik dulu baru dia turun setelah sentuh area sini. Oke, kita lihat 1 jamnya. Nah, ini 1 jamnya kalau saya gambarkan adalah seperti ini. Kebetulan berdekatan dengan area support ya. Ini ada area support yang terbentuk sebelumnya. Kalau kita skenariokan gambarannya adalah seperti ini. Semoga aja sesuai ya. Jangan lupa setiap entry pasang yang namanya stop loss ya. Di sini akan menguji ke wilayah ini. Ya, ke kisaran di sini. Ini nanti saya akan kasih angkanya ya, di kisaran ini ya, di sebentar ya, nanti saya akan kasih ini, akan menguji ke sini. Nah, targetnya minimal ke sini dulu. Oke, ini gambarannya ya untuk hari Senin besok. Kecenderungannya seperti ini. Level yang akan diuji area order blocknya adalah kisaran di sini ya, di 1.03 059 sampai dengan area ini di 1.03229. Oke. Dua level itu wajib teman-teman pantau ya area order blocknya. Semoga sesuai di Euro USD ya. Sekarang kita lihat di market GBP USD. Untuk GBP USD kita lihat di time frame weekly. Ini juga sama, tren besarnya adalah tren turun dan terjadi gerakan yang kalau saya lihat ya, potensi di sini juga rawan ada pembalikan sebenarnya setelah dia tidak mampu break di high sebelumnya. Di ini candle di minggu sebelumnya ini tidak berhasil disentuh juga, tertahan di sini. Dan posisi bawah juga sama, tidak mampu break di bawah area support dari minggu sebelumnya. Artinya akan ada terjadi pergerakan sideways ya menurut saya untuk di GBP USD di minggu depan. Nanti tinggal lihat aja area yang terdekatnya yang nanti di breakout. Contoh di sini ada weekly open bulls, artinya tekanan dari pembukaan ini ditutup di candle warna hijau. Ya, tapi memang tidak mampu kuat melebihi dari weekly resistance sebelumnya ya. Artinya dorongan atau batasan ketika ini naik adalah seller tidak mampu break di bawah weekly open bulls. Tapi kalau pergerakannya dari Senin sampai Jumat ternyata berhasil menekan ke bawah hingga di bawah weekly open bulls, artinya akan terjadi lanjutan penurunan dari kenaikan ini. Oke. Tapi secara garis besarnya pergerakannya masih bergerak terbatas atau sideways ya untuk time frame besarnya. Nah, ini di time frame daily lebih detail, lebih terlihat ya. Anda bisa lihat di sini di mana pergerakan terbatas, areanya adalah ini yang kita tandain di weekly support dan weekly resistance ya, di area sini nih yang warna biru. Masih terbatas setelah dia rally ya, membentuk area base. Ya, nanti kita lihat di time frame 1 jam. Jadi untuk 1 minggu ini jika dia break di bawah area weekly support di bawah ini ya, di 1.20476, artinya akan kuat dorongan turun. Kalau dia break ke atas akan kuat dorongannya naik. Intinya di situ, karena pergerakannya adalah sideways. Di time frame 4 jam juga sama ya. Mendekati monthly open bulls, artinya sudah di breakout ya. Untuk monthly-nya artinya sudah bergerak di bawah daripada bulan kemarin pembukaannya adalah di 1.21787, tapi di bulan Agustus ini sudah berhasil di breakout ya, sudah di breakout daripada open monthly open bulls ini. Oke, ini sudah di breakout impulsif bearish. Ini di time frame 4 jam ya, tapi memang pergerakannya masih bergerak terbatas. Areanya adalah ini adalah area support juga, jadi di wilayah ini akan saya tandain. Oke, areanya adalah ini ya, ini area supportnya
kemudian area resisten adalah di 1.22770. Kita lihat time frame 1 jam seperti apa skenarionya. Kalau dari posisi ini karena ini kan ada tekanan turun ya, bergeraknya turun tepat di area sini. Ini banyak rejection, banyak penolakan ya, tepat di area sini. Jadi ini sekali lagi kalau ini dia break di bawah akan menuju ke area weekly support ataupun di area support terdekatnya di sini ya. Nih. Karena ini sudah membentuk penurunan ya. Strukturnya adalah struktur turun. Kalau ini nanti dia naik, dia harus juga break di atasnya ini. Nah, baru dia bisa bergerak menuju ke area sini. Tapi untuk hari Senin karena terbentuknya potensi seperti ini, sebentar saya akan tandai dulu. Yang pertama, nih area ini ya, ini terjadi banyak rejection, banyak penolakan. Wilayah support terdekat di sini. Sebenarnya ini mendekati harga running ya sebenarnya. Sebentar saya perbesar dulu. Atasnya ini. Ya, tepat sih memang posisinya memang lagi membentuk area base kalau saya perhatikan di sini. Ya, di sini. Oke. Ini saya kasih penebalan aja. Area ini masih bergerak di kisaran wilayah ini. Ya, seperti ini ya. Dan posisi terakhir juga membentuk level psikologi terdekat dengan harga running. Areanya terdekatnya di sini. Oke, saya gambarkan juga. Ini kalau di breakout maka akan terjadi penurunan berlanjut untuk GBP USD. Ini untuk area support. Ya, seperti ini kondisinya. Kalau untuk area resisten atasnya level psikologinya adalah di sini. Ya, tunggu aja yang di breakout mana dulu. Satu, terus kemudian ini yang kedua. Nah, seperti ini. Oke. Besar kemungkinan akan terjadi dorongan ya atau tekanan seller dari area ini. Kalau menurut saya jika dia tidak mampu break ya, ini saya katakan tidak mampu break di level psikologi 1.21494 ya, tidak mampu break di sini artinya dia akan turun. Ya, minimal seperti ini pergerakannya akan menuju ke wilayah ini dulu. Ini wilayah terdekatnya. Oke, kalau dia pun break di atas ya, kalau dia break di atas seperti ini ya, break di atas berarti dia hanya menguji ke wilayah ini yang menjadi area resisten ya, Monday open bulls ini, dan terjadi penurunan berlanjut. Nah, akan terjadi posisinya seperti ini. Oke. Besar kemungkinan akan seperti ini ya untuk market GBP USD. Kita berlanjut di market Aussie USD di time frame weekly, kita lihat. Ini juga kondisinya trennya turun ya, tren besar turun. Ada tekanan buyer yang cukup signifikan di minggu kemarin, terjadi pembentukan bullish engulfing. Ya, ini ada bullish engulfing, tapi dia masih belum melebihi area resisten di 0.72849. Masih dalam posisi tekanan turun ya. Untuk minggu depan masih ada tekanan turun untuk di market Aussie USD. Kita lihat di time frame daily-nya. Di time frame daily di sini perhatikan. Nah, bisa juga ya untuk hari Senin ya, karena di sini ada pembentukan swing ya. Nih ya. Ada posisi kenaikan di mana ini lower low, ini lower high-nya. Ini juga sudah, ini higher low, ini higher high. Ini sudah menempuh area higher high. Atau dia bisa ke atas lagi, atau hanya dia bergerak ke bawah. Ini untuk time frame daily, Anda bisa perhatikan ya. Nih. Oke, tapi secara terbentuknya candle ya, ini dari impulsif bullish di sini breakout ya, area resisten saat ini menjadi area support di sini ya. Ini menjadi area support ya. Resisten become support ya, impulsif bullish, tapi bodinya semakin lama semakin mengecil. Besar kemungkinan akan terjadi penurunan ya. Menurut saya seperti itu ya, penurunan menuju ke area sini yang akan dituju. Oke, coba kita lihat time frame 4 jamnya. Nah, di time frame 4 jam volumenya juga makin lama makin mengecil ya di sini ya. Ini menandakan akan ada terjadi perubahan ya, perubahan dari target penurunan minimal sampai area sini. Ini saya akan tandain. Oke, sebentar saya akan tandain minimal ke area sini.
Oke, ini pantau wilayah ini ya teman-teman ya. Kalau yang transaksi di market Aussie USD, di sini ada area order block. Nah, bisa mantul ke sini ya nantinya di minggu ini ya. Bisa ke sini. Oke, tapi untuk sementara ini dia akan bergerak di wilayah terbatas area ini dulu ya sebelum dia break di bawah ini. Kalau dia sudah break dari area ini, maka kekuatan sellernya akan kuat mendorong ke bawah. Saya tandain. Ini wajib pantau ya area support. Ini ada area support di sini. Ini wajib pantau teman-teman. Ini area pantaunya ya, area support. Saya akan tandain juga. Oke, ini wilayah pantau teman-teman. Jangan sampai tidak dipantau. Nanti kalau ini di breakout, maka harga akan kecenderungan makin menurun. Oke, area sini ya. Yang kedua area weekly resistance. Tapi masih memungkinkan ya ke 0.71670 ke sini masih memungkinkan. Kita lihat time frame 1 jamnya. Nah, di time frame 1 jam terlihat posisinya masih tertahan di weekly resistance ya, tertahan di sini, masih membentuk area terbatas juga, masih berkisaran. Kemarin pun hanya terbentuknya seperti ini, kecil ya. Kalau kita perbesar, nih pergerakannya memang kalau Aussie itu tidak terlalu fluktuasi ya. Tuh. Nih area terdekatnya adalah ini support terdekat. Ini juga saya gambarkan. Oke, wilayahnya di sini. Dan ini menjadi area support. Ini area resistennya, terdekatnya di sini. Oke, ini area resisten. Oke, bergerak hanya seperti ini. Terus kemudian hari Senin seperti apa? Kalau saya sih masih kalau untuk Aussie USD ya, saya akan cari titik sell. Yang pertama saya lihat perkembangannya dulu di hari Senin. Kalau dia tidak mampu break di weekly resistance ya, kalau dia break ya dia akan ke sini. Di sini akan saya cari area potensi pembalikan ya. Baik single pattern, double pattern atau triple pattern, saya akan sell di sini dengan target terdekat adalah di wilayah ini. Gambarannya seperti ini ya. Oke, yang kedua nih dia tidak naik ke atas, gagal break di atas weekly resistance. Ya gagal, dia akan turun ke sini. Minimal membentuk area sideways dulu, baru dia akan menuju ke level ini. Ini untuk hari Senin, gambarannya seperti ini. Ya, step by stepnya seperti ini. Ya, semoga bermanfaat untuk yang transaksi di market Aussie USD. Kemudian kita lihat di USD Kanada di time frame weekly ya, kita lihat dulu. Oke, di weekly tren juga masih kuat naik. Kalau kita lihat di sini ya, tren besarnya ya. Dan posisi terakhir tekanan seller besar, cukup besar sekali, menekan ke bawah ya. Ini ada pembentukan impulsif bearish di mana candle sebelumnya dimakan oleh candle ini. Ya, meskipun di sini seolah-olah memang bergerak terbatas atau sideways. Ya, seperti ini. Kita lihat dulu time frame daily-nya. Nah, di time frame daily terlihat kuat tekanan sellernya ya. Ini Anda bisa lihat. Karena area ini yang menjadi titik support yang terkuat di sini yang mendekati open monthly bear ini terjadi lower low, ini lower high ya. Dan ini sudah di bawahnya ini ya sudah membentuk lower low baru ya. Ini sudah membentuk lower low baru. Sebentar saya perkecil dulu posisinya. Oke. Minggu ini besar kemungkinan akan menguji ke sini. Perhatikan. Menguji kuat ke sini ya, area support ini. Satu, ini area support. Yang kedua adalah ini. Nah, ini sini. Besar kemungkinan minggu ini akan bergerak ke sini dengan syarat dia harus break weekly support yang terbentuk di minggu kemarin di sini. Dan area support terkecil di sini ya. Oke, kita lihat dulu time frame 4 jam. Di time frame 4 jam membentuk area base. Ini area base-nya ya, tidak berubah dari sini. Maka ini wajib teman-teman pantau. Terakhir juga ada pembentukan bearish. Ini ada bearish pin bar. Saya perbesar ya. Nih. Nah, ini ada bearish pin bar. Ya, artinya akan ada dorongan kuat seller ke bawah karena ini gagal ya, dia break resistance monthly ya. Gagal break, dia masuk lagi. Besar kemungkinan Senin menguji ke wilayah ini. Jadi kalau kita gambarkan, lihat time frame 1 jam sebentar ya. Nah, kita gambarkan akan arahnya seperti ini. Oke, dari sini mungkin menguji sekali lagi ke sini baru dia akan turun. Gambarannya seperti ini ya teman-teman. Ini dulu untuk hari Senin.
karena bergeraknya masih bergerak terbatas. Area sini area sell, area sini area buy untuk saat ini. Nanti kita lihat ya, kalau di sini ada pembentukan pattern terjadi baik single pattern, double pattern atau triple pattern baru sell. Kalau di sini ada pattern naik baru buy. Oke, pasang stop loss di bawahnya. Kalau ambil sell, pasang stop loss di atasnya. Kita lihat market USD Jepang Yen di time frame weekly ya. Kalau USD Jepang Yen memang tren besarnya adalah tren naik ya. Meskipun saat ini sifatnya masih koreksi karena masih jauh belum bergerak di bawah ini, karena ini adalah area support terkuatnya. Higher low-nya di sini, higher high-nya di sini, dan posisinya masih bergerak di antara higher low dan higher high. Oke, kita lihat time frame daily. Nah, di time frame daily memang terlihat koreksinya masih berlanjut ya, setelah terjadi impulsif yang belum berhasil membreakout area di sini ya, weekly open bear atau di monthly open bear ya. Di sini masih kecenderungannya kuat turun atau masih kecenderungannya kuat koreksi kalau kita perhatikan. Coba di time frame 4 jam lebih detailnya. Nah, nih terlihat posisi terakhir di sini, ini kemungkinan besar Senin akan terjadi penurunan berlanjut setelah dia menyentuh area sini ya. Ini ada area support terdekatnya. Ini akan pantau wilayah ini untuk dijadikan target sell ya. Nih. Oke, area ini. Pantau wilayah ini area resisten. Kemudian saya akan tandain. Pantau wilayah ini. Oke. Ya, gambarnya seperti ini ya. Metodenya adalah seperti ini. Sebentar, skenarionya ini ada, saya masukkan dulu area supportnya. Di sini ada area support. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Nah, selesai ya. Oke. Untuk Senin sebentar saya turunkan dulu time frame 1 jam. Nah, Senin akan menguji dulu sekali lagi ya. Menurut saya akan menuju sekali lagi ke sini. Ya, pantau ini sudah saya tandain. Baru dia akan menuju ke area bawah. Akan berkoreksi seperti ini. Nah, baru ke sini. Oke, gambarannya seperti ini untuk USD Jepang Yen ya. Seperti ini posisinya, menguji area resisten 134.514. Kita berlanjut ya di USD Swiss franc. Kita lihat time frame weekly juga. Oke, ini trennya kalau kita perhatikan, tren besarnya memang naik ya, tapi posisi saat ini tekanan seller cukup kuat karena berhasil mendorong hingga menuju area support ya. Ini weekly support ini sangat kuat ya ini. Ini sekali lagi kalau minggu ini dia berhasil break di bawah ini, berarti dia akan kuat menekan ke wilayah ini ya, ke sini minggu ini ya. Bisa ke sini sampai dengan area sini, yaitu di kisaran 0.89328 ya, sampai dengan 1.87616 di kisaran itu. Kita lihat dulu, ini ada pembentukan bearish engulfing. Ini perhatikan ada bearish engulfing di wilayah ini ya. Berarti batasannya adalah ini weekly open bears ini. Kalau nanti hari Senin ini sudah cukup jauh soalnya ya. Hari Senin minimal kalau dia koreksi pun hanya di area resisten monthly, baru dia melanjutkan penurunannya. Coba kita lihat time frame daily, struktur yang terbentuk. Nah, ini ya, ini struktur terbentuknya yang kecil ya. Ini ada break of structure wilayah ini. Ini saya akan tandain. Ini ada area break of structure di sini. Ada break of structure. Oke. Sebentar, hilang. Nah, ini break of structure-nya saya pindah ke daily dulu. Kita lanjut lagi ya. Nah, posisinya seperti ini. Perhatikan ya. Besar kemungkinan akan koreksi dulu naik ke atas ya. Ini akan menuju titik swing terakhir ya, ini di lower high-nya ya. Kita lihat dulu time frame 4 jamnya. Di time frame 4 jam, oke, area yang akan dituju ke wilayah ini besar kemungkinan menuju ke sini. Ini saya akan kasih blok. Saya tunggu aja di area sini untuk target sell. Kalau belum sampai ke sini saya nggak akan transaksi dulu untuk USD Swiss franc. Ya, ini wilayah pantau. Ada area order block juga di wilayah ini. Ya.
Tuh ada area order block. Kita lihat 1 jamnya. Nah, di minggu ini membentuk area area level psikologi ya. Nih. Ada level psikologi atau membentuk area base. Kisarannya adalah ini. Jadi kalau terjadi pembentukan area base seperti ini ya, teman-teman ya. Teman-teman tinggal pantau aja wilayah ini. Kalau nanti break di sini baru Anda boleh sell. Kalau belum ada break jangan transaksi ya. Kalau break boleh buy, kalau gagal break boleh sell. Intinya di situ. Saya kasih penebalan dulu. Ini ya. Area ini pantau. Nih, saya sudah kasih tanda ya area pantaunya. Oke, ini gambarannya. Terdekatnya di situ. Oke, sorry, ini ada area support juga. Saya tambahin di sini, ini ada area support ya. Pergerakannya adalah seperti ini, pembentukan area base-nya dengan dorongan terakhir sudah mendekati 50%. Ini bisa ke sini dulu atau bisa ke sini dulu. Jadi skenarionya adalah seperti ini. Yang pertama saya tidak menjelaskan detail dulu, dalam arti saya akan menunggu breaknya dulu ya. Kalau ini nanti hari Senin dia koreksinya ke sini ya, kalau ini dia gagal break dia akan lanjut naik. Nah, gambarannya seperti ini, akan menuju ke sini dan dia akan turun lagi sampai mana dulu yang akan di breakout. Tinggal menyesuaikan aja ya. Kalau dia ternyata Senin naik dulu mendekati sini ada pattern terbentuk baru sell, kalau di sini ada pattern terbentuk baru buy ya. Kalau tidak ada penolakan dia break ya, artinya ya Anda boleh buy di atas ini seperti itu. Masih bergerak terbatas seperti ini, tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Ini untuk USD Swiss franc. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya buat teman-teman semua. Jangan lupa bagikan video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta selamat datang buat subscriber baru ya dari Zona Forex. Semoga channel ini bisa membantu kalian semua untuk bertransaksi ya, atau membuat sebuah strategi dalam bertransaksi. Dan tadi pagi saya sudah membuatkan video edukasi, silakan ditonton ya di Belajar Yuk, itu mengenai mengenal gaya trading kita. Itu insya Allah bisa membantu teman-teman supaya lebih percaya diri. Lihat aja, tonton aja videonya, edukasinya sudah saya buat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.